everyone, and welcome back to Chemical Engineering Economics and Project Management class from the Chemical Engineering Undergraduate Program in ITB. Today we are still in module number 4 on manufacturing cost estimation, and in the second segment of module 4, we are discussing manufacturing cost calculation. Selamat datang kembali di Kuliah Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Kita masih berada di modul nomor 4, yaitu mengenai perkiraan biaya produksi, dan ini adalah segmen kedua dari modul 4 yang membahas mengenai perhitungan biaya produksi. Baik, kita mulai. Okay, so some of the basis of COM calculation. COM is an abbreviation for manufacturing cost or cost of manufacturing. In the context of process plant project, OPEX is defined as COM, right? Where this COM is a summation of direct manufacturing cost, abbreviated as DMC, fixed manufacturing cost or FMC, and general expenses or GE. We have seen from the previous segment that OPEX can be divided into these three categories, right? Now, to calculate COM, we need to know or to estimate the following OPEX components as basis for further calculations, meaning that we have to itemize, we have to elaborate, or we have to detail these costs, okay? And those include FCI, right? We have learned about FCI from the previous module. They can be expressed either as total module cost or grassroots cost, depending on the project. Operating labor cost, these will also have to be itemized. Utility expenses, water treatment costs, and also raw materials costs. So again, these are the cost components that needs further elaboration, right? Whereas other components will be calculated based on these components. Baik, sekarang kita membahas sebentar mengenai dasar perhitungan COM atau Cost of Manufacturing atau OPEX. Sama saja ya, beda istilah-istilah saja. COM sendiri merupakan penjumlahan dari 3 komponen, yaitu biaya operasi langsung, direct manufacturing cost, kemudian biaya operasi tetap atau fixed manufacturing cost, dan general expense atau overhead. Ya, kita ingat dari segmen sebelumnya, DMC ini adalah biaya operasi yang bergantung pada laju produksi perusahaan, sementara FMC ini adalah komponen-komponen yang tidak bergantung pada laju produksi, dan general expense adalah biaya-biaya overhead atau biaya-biaya manajerial. Ya. Kemudian, untuk menghitung COM, ada beberapa komponen yang harus kita hitung secara rinci, kita itemize. Ya. Yaitu FCI, ya, harga total pabrik, bisa sebagai biaya modul total atau biaya grassroots, seperti yang kita bahas di modul 3. Kemudian biaya tenaga kerja operasi atau operating labor ini juga harus dihitung secara rinci. Kemudian biaya utilitas, biaya pengolahan limbah, dan biaya bahan baku. Nah, yang dimaksud dengan itemizing ini artinya kita harus menghitung secara rinci. Kenapa harus dihitung secara rinci? Karena biaya-biaya ini yang menjadi basis perkiraan biaya-biaya yang lain yang dihitung sebagai hasil kali, ya, sebagai factoring dari komponen-komponen ini. Ya, yang ini bukan merupakan faktor dari yang lainnya, sehingga dia harus diketahui secara rinci. Okay, so operating cost factors can be found in Turton's book in table 8.2. And these are the range of values of cost factors, okay, OPEX cost factors. Okay, for example, let's examine the first category, direct manufacturing cost. As I mentioned in the last page, here we see that we have to calculate each of these cost components. Okay? We cannot calculate them based on multiplication factor multiplied by some other cost. So this means CRM or cost of raw materials, cost of waste treatment, utility, and also operating labor, they have to be calculated individually. However, other cost components can be calculated based on one of these. Okay, for example, direct supervisory and clerical labor is calculated as a fraction or as a multiply of COL, okay, operating labor cost, and so on. You can read it on your own. Let me just give you some heads up what these notations mean. For example, here, this means that this refers to line number F, this one here. Okay, so operating supplies is between 10% to 20% times number F. Okay, the result from this line here. Fixed manufacturing cost, depreciation, local taxes, and insurance, and plant overhead cost. Now, this one is a little bit different from Turton's book.
this is my own revision, okay, because typically depreciation depends very much on the length, the projected length, lifetime of the project, and also it depends a lot on country-specific regulations, okay. So the way we calculate depreciation is more about a matter of regulations rather than textbook exercise. This is the reason why I put this as calculate detail. So it means that you also have to itemize or calculate depreciation individually. Okay. As a note, in Turton, this is given as 10% of FCI. Okay, 10% of FCI to the power of n. N is the number of depreciation years. Okay, so it's a little bit different here. All right, and also general manufacturing costs. You can see here, for example, administration cost. This is about 15% of line number 1D. So this one, right? 1D is operating labor plus 1E, direct supervisory and clerical labor, and 1F. 1F is maintenance and repairs. Okay, so these refers to the line numbers above it. Okay, now, of course, these are all empirical equations, right? So and you can see that some of the cost components have range of factors. Now, if we take the median values of these factors, then we obtain the following formula here. Okay, so this would be a rougher estimate of OPEX. Okay, if we decided to use the median values of cost factors here. This is different from how it's laid out in Turton's book. Here, I put the word depreciation, which means that you have to calculate the depreciation individually. Ya, ini adalah faktor-faktor harga, faktor-faktor pengali untuk menentukan atau memperkirakan OPEX yang ada di tabel 8.2 di buku Turton. Ya. Untuk setiap kategori dirincikan di sini. Ya. Nah, untuk 4 yang pertama, ya direct manufacturing cost, yaitu biaya bahan baku, kemudian pengolahan limbah, biaya utilitas, dan biaya operating labor, ya, ini ditulis apa adanya. Artinya kita harus menghitung secara individual. Kita tidak bisa memperkirakan dia berdasarkan komponen biaya yang lain, tetapi harus dihitung secara rinci. Nah, yang tidak dihitung secara individual, misal yang nomor E, misalkan ya 1E. 1E atau yaitu direct supervisory and clerical labor ini dihitung sebagai hasil kali dari operating labor yang ada di atasnya dan seterusnya ya. Kemudian kalau ada huruf-huruf seperti ini ya, ini maksudnya dia mengacu pada item nomor berapa. Ini nomor F maksudnya yang ada di atasnya ya. Jadi operating supplies itu adalah 10% sampai 20% dari komponen yang ada di atasnya ya. Demikian pula dengan yang ini misalnya ya plant overhead cost ini antara 5% sampai 7% dari hasil penjumlahan antara 1D, 1E, dan 1F. 1D maksudnya ini ya, operating labor, ini 1E, dan ini 1F. Dijumlahkan, kemudian dikalikan angka-angka ini. Kemudian, kalau kita tidak mempunyai perkiraan lebih baik, bisa saja kita mengambil nilai-nilai median kalau faktornya diberikan sebagai range. Misalnya ini ya, diberikan sebagai suatu range dari 10% sampai 25%. Nah, kalau faktor-faktor ini semuanya kita ambil nilai tengahnya, mediannya, maka kita mendapatkan rumus perkiraan kasar seperti begini. Ingat, ini perkiraan yang relatif agak kasar, karena kita mengambil mediannya saja. Kita tidak menggunakan judgement kita, apakah kita sebaiknya menggunakan batas bawah, batas atas, atau median. Jadi pukul rata semuanya diambil mediannya, maka kita akan mendapatkan rumus ini. Nah, satu hal yang ingin saya highlight karena agak berbeda dengan buku Turton, yaitu adalah mengenai depresiasi. Di sini saya tulis depresiasi. Ini maksudnya adalah, nah, saya minta untuk menghitung secara detail. Karena prakteknya, perhitungan depresiasi itu adalah masalah peraturan yang berlaku di suatu negara, ya, peraturan perpajakan. Nggak ada hubungannya dengan ilmu yang ada di buku teks. Jadi, berapa umur pabrik yang digunakan sebagai perhitungan depresiasi, kemudian rate dari depresiasinya, metode perhitungan depresiasinya itu semuanya adalah diatur oleh peraturan, ya. Karena itu ini harus dihitung secara individual, tidak bisa menggunakan faktor pengali saja. Yang Anda lihat di Turton itu adalah depresiasinya dihitung sebagai 10%. Jadi nilai depresiasi per tahunnya adalah 10% dari FCI, kemudian dipangkatkan jumlah tahun depresiasinya. Kalau 10% itu sebetulnya sama aja dengan mengatakan depresiasinya 10 tahun, sebetulnya begitu. Ya. Nah, depresiasi garis lurus. Jadi di sini di dalam diktat kami
depresiasi ini harus dihitung secara terpisah. Okay, now with that in mind, with the constraint of depreciation in mind, we can calculate COM on the basis of with or without depreciation. Okay, so when the summation of operating costs is taken by excluding depreciation, then we obtain the COM without depreciation, and you can use this again. This is a rough estimate. Okay, this formula you can relate back to the previous page, right? And if we assume that the annual depreciation rate is 10% FCI, again, if we can assume that the annual depreciation is 10% FCI, then we can obtain the COM with depreciation using this formula. Okay, of course, if the annual depreciation rate is not 10%, then this formula is not valid. You have to calculate the depreciation by yourself individually. So depreciations are expenses that needs to be accounted for to replace the wear and tear or process plant depreciable physical assets. Not all assets are depreciable by law, by regulation. Again, this is a matter of law. This is a matter of taxation law, right? So examples of depreciable physical assets include equipment, building, vehicles, and so on. What are not depreciable, for example, are land. Okay, so the cost of land is assumed to be increasing. It never decreases. It never depreciates. Thus, the price of land is never calculated for depreciation. Okay, we will discuss a lot more about depreciation in the next module, right? And this is a photo that I've taken myself, okay, a few years ago, of Krepet Baru Sugar Mill in Malang, right? And the reason why I'm showing you this plant is this is a very old plant. This was built in 1906, okay? So clearly, the physical assets of this plant is well beyond its expected depreciation lifetime or period. Okay. However, as you can see, it has some. This electrical panel is quite new, for example. So it doesn't mean that if a plant is already past its depreciation period, then it doesn't work. You can always renew the equipment, right? And even if you do not renew the equipment, this depreciation cost component is actually there for tax purposes. Okay, it's to reduce the company's income tax legally. Okay. Oke, baik. Jadi dalam hal terkait dengan depresiasi tadi, maka kita bisa menghitung biaya operasi itu dengan basis dengan dan tanpa depresiasi. Jika penjumlahan komponen-komponen OPEX dilakukan dengan mengeluarkan komponen depresiasi, maka kita dapatkan COMD. Jadi ada huruf D di bawahnya, maksudnya adalah COM yang mengeksklud atau menghilangkan depresiasi. Ya, rumusnya demikian. Sementara jika depresiasi tahunan bisa diasumsikan senilai 10% FCI, jika diasumsikan 10% FCI, maka kita bisa mendapatkan rumus untuk biaya operasi dengan memasukkan depresiasi seperti demikian. Oke, jadi yang ini ketambahan 10% nih, ya 10% FCI. Ini sekali lagi jika depresiasinya kita anggap 10% FCI. Dalam prakteknya belum tentu demikian. Depresiasi sendiri ini adalah pengeluaran yang diperhitungkan untuk mengganti keausan peralatan, ya, keausan aset. Nah, ini lagi-lagi semuanya adalah urusan hukum perpajakan. Jadi, masalah aset apa yang boleh didepresiasi, berapa besar depresiasinya, metode perhitungannya apa, itu semuanya adalah aturan perpajakan. Ya. Nah, contohnya yang bisa didepresiasi adalah bangunan, kemudian peralatan, kendaraan, dan sebagainya. Yang nggak bisa didepresiasi, contohnya adalah tanah. Jadi nilai dari tanah selalu dianggap naik, tidak pernah turun, makanya dia tidak boleh dihitung untuk depresiasi. Nah, kita akan bahas depresiasi ini dalam bab yang mendatang. Oke, ini kemudian ada foto, ini foto yang saya potret sendiri beberapa tahun yang lalu ya. Ini adalah pabrik gula Krepet Baru di Malang. Kenapa pabrik ini yang saya pilih? Karena pabrik ini usianya sangat tua, didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda tahun 1906. Nah, tentu saja dengan rumus perpajakan apapun, pabrik ini sudah sangat-sangat jauh melewati usia depresiasinya. Oke. Nah, bukan berarti kemudian suatu pabrik kalau sudah melewati usia depresiasi maka dia tidak bisa dioperasikan. Toh kita tetap bisa meremajakan peralatan yang ada di dalamnya, termasuk meremajakan bangunannya kalau diperlukan. Nah, depresiasi ini secara accounting adalah
suatu komponen pengeluaran yang dianggap ada untuk keperluan pengurangan pajak penghasilan pabrik secara legal. Jadi ini sah-sah saja, company boleh mengklaim adanya biaya yang harus mereka sisihkan untuk siap-siap menggantikan keausahan peralatan. Baik, ini adalah akhir dari segmen 3.2 mengenai aturan atau dasar-dasar perhitungan biaya produksi. Okay. So this is the end of segment 3.2 on basis of COM calculation, and we will see you in the next one. Thank you.